Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Apa kabar anak-anak soleh yang Bapak cintai karena Allah Ta'ala? Semoga kalian semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berada dalam kesehatan beserta keluarga kalian di rumah. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan kembali materi tentang pendidikan akhlak dan hadis, ya. Dan untuk materi kali ini silahkan kalian persiapkan buku paketnya. Insyaallah pada pelajaran kali ini akan membahas tentang pelajaran ke-8, ya. Pelajaran ke-8 pada halaman 35 ataupun hadis ke-8 pada halaman 35. Silahkan dibuka buku paketnya. Taib. Nah, sebelum kita melanjutkan ke materinya, terlebih dahulu seperti biasa Bapak akan menyampaikan bagaimana sih adab-adab dalam bermajelis ataupun ketika belajar, ya. Satu, ingat, niatkan ikhlas karena Allah. Kemudian berdoa dan memohon ilmu yang bermanfaat dengan membaca doa, ya, tentunya. Kemudian tiga, mendengarkan materi dengan baik. Kemudian yang keempat, diam dan tidak ngobrol. Yang kelima adalah menulis materi yang disampaikan oleh ustaz. Kemudian amalkan ilmu yang didapatkan. Dan yang terakhir adalah dakwahkan kepada karib atau kerabat terdekat ketika kalian sudah mendapatkan ilmu yang kalian dapatkan. Insya Allah kita akan mulai pertemuan kali ini tentunya dengan membaca bismillah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mudahkan dan Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Rabbi zidni ilman. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Naam, hadis ke-8 tentang banyak cara memperoleh kebaikan. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah melalui penyampaian dan penjelasan materi dari guru, siswa dapat mengetahui hadis tentang banyak cara memperoleh kebaikan dengan baik. Silakan anak soleh dan soleha dibuka buku paketnya pada halaman ke-35. Naam, di sini ada satu hadis tentang banyak cara memperoleh kebaikan. Silahkan kalian simak dan dengarkan, ya. Istami', ya, jayidan, dengarkan dengan baik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu sulama minan nasi alaihi shadaqah. Setiap persendian manusia wajib disedekahkan. Kulla yaumin tatlu'u fihi syamsu, ya, yaitu pada setiap hari yang matahari terbit padanya. Ya'dilu bainatsnaini shadaqah. Berlaku adil terhadap dua pihak adalah sedekah. Wa yu'inur rajula ala dabbatih fayahmilu 'alaiha aw yarfa'u 'alaiha mata'ahu shadaqah. Kemudian membantu seseorang naik ke atas kendaraannya, atau dia bawakan atau dia angkat barang bawaannya ke atas kendaraannya adalah sedekah. Wal kalimatu thayyibatu sedekah. Ucapan yang baik adalah sedekah. Kemudian wa kullu khatwatin yakhtuha ila sholati sedekah. Setiap langkah menuju salat adalah sedekah. Wa yumitul adza 'anit tariqi shadaqah. Bahkan menyingkirkan gangguan di jalan pun itu adalah shadaqah. Masya Allah, ya. Dalam keseharian kita banyak sekali potensi kita untuk mendapatkan kebaikan ataupun amal baik dan akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang pertama tadi apa? Mendamaikan orang yang dalam e, bermasalah ataupun sedang bertikai. Itu termasuk sedekah. Nah, anak soleh dan soleha, silakan dilihat pada kosakata di situ ada kulla sulama, anggota badan seseorang dan persendiannya. Kemudian sodakotun, memberikan harta atau yang selainnya kepada orang lain dalam rangka untuk mendapatkan pahala dari Allah. Kemudian yumitu. Nah, yumitu itu apa? Silakan kalian isi, ya, yumitu, ya. Kalian isi ada pada eh,
baris terakhir ya, wa yumitul adza anit tariqi shadaqah. Silakan kalian isi. Kemudian ya'dilu. Nah, ya'dilu ini ada di baris kedua ya, setelah kulla yaumin tatlu'u fihi syamsu ya'dilu bainatsnain. Ya, silakan kalian isi. Kemudian sempurnakanlah makna-makna kata di atas dengan bantuan pengajarmu. Naam. Anak soleh dan solehah, kemudian masalah perawi hadis, insya Allah kita sudah pada tahu ya. Kemudian perawi hadis ini silakan kalian sebutkan dan tuliskan nasab dan namanya, kemudian biografi singkatnya dan wafatnya kapan. Ya, anak soleh dan solehah, di situ ada gambar sebuah masjid. Ya, apa yang engkau simpulkan dari gambar itu? Di situ terlihat ada gambar masjid, kemudian ada telapak kaki ataupun bekas telapak kaki ya. Nah, kalian simpulkan dan bagaimana menyikapi hal tersebut ya, ketika kita ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, insyaallah kita akan masuk kepada pelajaran yang bisa dipetik dari hadis. Yang pertama adalah kasih sayang Allah terhadap para hambanya, di mana Allah jadikan amalan kebaikan itu gampang dan mudah dilakukan. Nah, anak soleh dan soleha, tadi ketika kita baca hadis, kalian menyimaknya, pasti kalian sedikit kurangnya tahu, oh ternyata itu sodakoh ya. Gitu. Seperti apa tadi? Seperti membantu orang yang sedang bertikai, kita rarai. Nah, itu sodakoh. Misalkan teman kita nih lagi bertengkar, kita redakan, itu sedekah juga. Nah, kemudian ketika ada orang tua ataupun siapapun itu yang akan membawa barang ke mobil atau kendaraannya, kemudian keberatan ataupun merasa berat, maka kita bantu ya, kita naikkan itu barang tersebut, maka itu pun sedekah ya. Makanya mudah sedekah ini. Kemudian apalagi kemudian kalian berkata-kata yang baik ya, itu pun sedekah ya. Masya Allah ya, sangat mudah sekali Allah memberikan ladang pahala ataupun cara memperoleh pahala yang banyak ketika di dunia. Masya Allah sangat banyak. Kemudian anak soleh dan soleha, nah kemudian menyingkirkan bebatuan ataupun hal-hal yang menghalangi jalan pun itu sedekah. Misalkan ada ranting jatuh di tengah jalan, nah kita pindahkan. Masya Allah itu sedekah. Nah, yang terakhir adalah ketika kita melangkah untuk sholat ya, itu pun sedekah ya. Masya Allah, banyak sekali potensi kita untuk mendapatkan kebaikan ataupun pahala kebaikan dan akan berbuah pahala kelak di surga. Kemudian yang nomor 2 pelajaran hadis yang bisa dipetik ini, wajib bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmatnya seperti nikmat anggota badan dan panca indera ya. Masya Allah. Kemudian yang ketiga, termasuk jalan kebaikan yaitu membantu orang lain dalam kebaikan dan mendamaikan dua orang yang bertengkar. Tuh, ya, sudah tadi sudah kita bahas. Ya, ingat ketika ada yang berantem nih teman kita di kelas nih, kita rarai. Udah nggak usah berantem. Nah, kita itu dapat pahala, sedekah. Kemudian yang keempat adalah berbicara kepada orang lain dengan ucapan yang baik dan kata-kata yang bagus akan mendatangkan pahala bagi seorang muslim. Masya Allah ya. Makanya kalian hindari kata-kata jelek, hindari kata-kata yang sekiranya tidak ada faidahnya ya. Tinggalkanlah. Tidak buat apa gitu kan, kita berbicara yang tidak baik dan sebagainya. Misalkan kalimat ketika guru-guru kalian, ustadz-ustadz kalian menugaskan kalian, kemudian kalian jawab oke Pak. Nah, Masya Allah ya, memang itu sepertinya baik jawaban, tapi alangkah baiknya kita sampaikan dengan kalimat yang baik, kalimat thayyibah ya. Contohnya adalah baik Pak, insya Allah. Nah, seperti itulah ya, insya Allah itu lebih baik. Nah, kemudian yang kelima adalah langkah kaki seorang muslim ketika pergi dan kembali dari masjid ya. Ini akan menambahkan kebaikan dan menghapuskan dosa-dosanya. Masya Allah kan, anak soleh dan soleha, terutama untuk laki-laki. Kalian sekarang sudah saatnya sholat di masjid karena kalian sudah tahu ilmunya ya. Dan laki-laki itu adalah wajib di masjid bagi yang sudah baligh. Nah,
Kemudian anak soleh dan solehah. Yang terakhir adalah menyingkirkan segala hal yang bisa mengganggu orang lain di jalan ataupun di sekolah, dan yang selainnya adalah sebab yang bisa menambah kebaikan. Nah, misalkan kalau di jalan raya tadi seperti ada ranting, kita buang ranting tersebut yang menghalangi jalan, maka itu termasuk sedekah. Kemudian misalkan kalau di sekolah ada sampah berserakan dan mengganggu teman-teman untuk lewat ataupun guru-guru, ya kalian bersihkan, insya Allah itu akan mendapatkan pahala dan sebagainya. Nah, anak soleh dan solehah, insya Allah untuk materi mungkin Bapak cukupkan, dan di situ ada tugas, ya latihan. Nah, di sini nomor satu ini adalah jumlah persendian manusia ada 360 sendi, ya. Nah, di sini tugasnya adalah lihat di paragraf terakhir, dengan mencari referensi dari buku-buku pelajaran di sekolah dan berbantuan pengajarmu, tulislah hadis tentang perkara tersebut. Insya Allah nanti ada di akhir slide. Nanti kalian bisa catat, ya, tugasnya tersebut. Kemudian yang kedua, di sana ada perbuatan baik yang bisa dilakukan oleh seorang muslim di rumah, di sekolah, di lingkungan dan selainnya. Tulislah masing-masing 3 perbuatan yang bisa dilakukan di tempat tersebut, ya. Nah, perbuatan baik di sekolah apa saja? Kemudian perbuatan baik di rumah apa saja? Dan yang terakhir perbuatan baik di lingkungan apa saja? Nomor 3, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di dalam hadis ini amalan yang terhitung sedekah, seperti menyingkirkan gangguan di jalan. Nah, ya, tulislah amalan serupa yang bisa kamu lakukan selain yang telah disebutkan dalam hadis. Ya, ada 3, silakan isi 3 saja. Nomor 4, agar bisa lebih memahami makna hadis, hitunglah jumlah sendi pada tanganmu, kemudian kalikan 2 dan tulis hasilnya, ya. Nah, di tangan kedua kalian bisa menggerakkan tangan. Nah, yang bergerak itu adalah sendi-sendi. Ya, silakan kalian hitung satu tangan dan dikalikan 2. Nomor 5, setiap anggota badan harus disedekahkan. Tulislah contoh-contoh perbuatan yang sesuai untuk anggota badan yang disebutkan dalam diagram di bawah ini. Amalan yang bernilai sedekah. Tangan, apa saja yang dapat dilakukan oleh tangan untuk berbuat hal yang baik, yaitu untuk mendatangkan sedekah, ya. Kemudian kaki. Nah, kaki apa saja? Lisan tuh perkataan apa saja, ya. Silakan kalian tuangkan di situ jawabannya. Dan yang terakhir ini adalah uji kompetensi. Sebutkan 2 amalan yang berupa perbuatan dan 2 amalan yang berupa ucapan yang disebutkan dalam hadis di atas. Nomor 2, hadis di atas menunjukkan pentingnya mendamaikan 2 muslim yang bertengkar. Nah, coba kalian sesingkat-singkat mungkin kalian jelaskan. Seperti apa sih? Seperti itu, ya. Dan nomor 3, hadis di atas menunjukkan atas luasnya karunia Allah. Jelaskan, ya. Jelaskan oleh kalian bagaimana tentang luasnya karunia Allah dalam hadis tersebut. Dan yang keempat terakhir adalah kapan perawi hadis di atas wafat. Nah, anak soleh dan soleha. Nah, kesimpulan di sini banyak sekali cara yang mudah kita lakukan untuk mendapat pahala kebaikan di sekeliling kita. Contohnya tadi, yang pertama adalah mendamaikan orang yang sedang bertengkar, ya, itu adalah termasuk sedekah. Yang kedua adalah nih, ada gambar Bapak Gojek sedang membantu saudara muslim untuk menaikkan dirinya ke motor yang akan ditungganginya, ya, itu membantu, itu termasuk sedekah. Kemudian yang ketiga, nah di situ ada Pak polisi, ada Pak supir, dan yang belanja bawang merah itu kayaknya, ya. Nah, Pak polisi membantunya. Nah, ini pun termasuk sedekah, sebagaimana yang tadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Kemudian apalagi? Nah, al-kalimatut thayyibatu shadaqah. Berkata yang baik adalah sedekah. Kemudian, tahukah kamu, Nak? Nah, ini berjalan ke masjid ini apa? Sedekah juga. Dan yang terakhir adalah keutamaan memperbaiki jalan ataupun menyingkirkan ranting yang menghalangi jalan umum. Ini pun sedekah, ya. Masya Allah. Semoga kalian faham apa yang Bapak sampaikan ini.
Dan yang terakhir adalah amalan dengan berpahala besar adalah menyingkirkan gangguan di jalan. Ya, masih sama nih dengan yang ini. Kemudian, nah, anak soleh dan soleha ini jawaban nomor satu pada latihan nomor satu, ya. Dan ini silahkan kalian tulis pada buku tulis, ya. Ditulis tentang hadis ini, setiap manusia wajib bersedekah. Dan Bapak ini ambil dari situs almanhaj.or.id, setiap manusia wajib bersedekah. Nah, ini link aslinya bisa kalian lihat. Nah, di sini ya. Nah, ini artikel ini ditulis oleh Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah taala, semoga Allah menjaganya, ya, tentang setiap manusia wajib bersedekah pada situs almanhaj.or.id. Nah, ada iklan ya. Nah, silakan pada hadis ini ada nih satu. Kemudian yang kedua, ini wajib bersyukur atas nikmat Allah Azza wa Jalla, dan ini yang kalian harus tulis adalah yang ini nomor satu, ya. Sesungguhnya anak keturunan Adam diciptakan 360 persendian. Silahkan kalian tulis di buku tulis. Nanti kalian foto seperti biasa dan kalian sampaikan kepada Bapak. Dan kalau bisa anak soleh dan solehah, tugas ini kalian dibuat serapi mungkin. Kemudian kalian boleh tempelkan sebagai poster di rumah agar kalian tahu, ya, bagaimana caranya mensyukuri persendian yang ada dalam tubuh kita. Wallahu a'lam bishawab. Bapak kira cukup ini yang dapat Bapak sampaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.